Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revalina. Saya dari mahasiswi Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Pada video kali ini saya membahas tentang perkembangan prenatal. Baik teman-teman, sebelum kita membahas apa sih itu perkembangan prenatal, sebelumnya kan kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang kompleks. Segala yang ada pada manusia ini dapat dilihat nih dari segi pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisiknya maupun psikisnya, dari awal kehidupannya hingga sampai akhir hayatnya. Nah, selanjutnya nih kita pembahasan yang ke inti nih. Pasti teman-teman nih bertanya nih, apa sih itu perkembangan prenatal? Nah, perkembangan prenatal ini adalah perkembangan awal dari manusia nih, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang juga. Artinya dan akhirnya ini akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsinya dengan baiknya organ reproduksi manusia. Dalam pembuahan ini juga ada beberapa kondisi yang ditemukan. Yang pertama ini bawaan lahir, penentuan jenis kelamin, dan jumlah anak, dan terakhir urutan dalam keluarga. Nah, ada juga nih menurut para ahli nih, saya ambil salah satunya. Menurut William Salbex ini, periode prenatal atau pralahir ini merupakan masa kritis nih bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Ini adalah masa mulai terbentuknya kedekatan antara bayi dan orang tua. Dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayinya dalam kandungan. Nah, selanjutnya perkembangan prenatal juga terbagi nih menjadi 3 nih. Ada 3 tahap. Yang pertama ini tahap geminal, yang kedua embrionik, dan yang ketiga fetal. Nah, untuk mengetahui apa sih isi dari 3 tahap ini, untuk lebih lanjutnya kita bahas nih penjelasannya. Nah, yang pertama ini tahap germinal. Tahap germinal ini terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu, yang disebut dengan zigot. Zigot ini membelah diri dan menjadi lebih kompleks. Kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Dalam waktu 36 jam setelah pembuahan, zigot ini memasuki kembali masa pembelahan dan duplikasi sel cepat atau yang disebut dengan mitosis selama 72 jam. Dan setelah pembuahan, zigot ini membelah diri menjadi 16 dan kemudian 32 sel sehari kemudian menjadi 64 sel. Pembelahan ini terjadi atau berlangsung sampai 1 sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang membentuk tubuh manusia. Nah, tahap yang kedua ini tahap embrionik. Tahap ini dimulai pada masa kehamilan 2-8 minggu nih. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Sistem atau struktur lingkungan organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Cacatnya yang terjadi pada saat kehamilan tahap selanjutnya tidak lebih serius. Nah, yang terakhir nih, tahap fetal. Tahap fetal ini masa kehamilan dimulai dari 8 minggu nih sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin ini tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya. Dan organ sekaligus sistem
tubuh yang menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku jari, tangan dan kaki tumbuh serta kelopak mata yang terbuka. Tingkat aktivitas atau pergerakan janin menunjukkan perbedaan individual yang ditandai dengan kecepatan jantung mereka berdetak yang berubah-ubah. Janin laki-laki terlepas dari besar dan ukurannya. Nah, ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Sebelumnya nih saya menjelaskan faktor-faktornya secara singkat saja ya. Yang pertama ini faktor teratogen. Nah, faktor ini menyebabkan adanya kelainan nih pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Nah, yang kedua ini faktor ibu. Di mana kita ketahui bahwa ibu ini menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janinnya. Sehingga kondisi fisik dan psikisnya ibu harus dijaga agar janin yang berkembang ini baik-baik saja, tidak terkena suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga ini faktor ayah. Ayah ini juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Salah satunya perhatian dan kasih sayang seorang ayah ini kepada ibu akan membuat emosi ibu menjadi stabil. Dan yang terakhir ini faktor lingkungan, di mana polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan ini akan menjadi suatu hal yang membahayakan bagi kondisi janin dalam kandungan seorang ibu dan berakibat keterbelakangan mental dan anak. Di mana terkombinasinya polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaliknya sangat berhati-hati dalam menjaga suatu kesehatan dan lingkungan di sekitar, karena itu akan berdampak pada janin di dalam kandungan. Baik teman-teman, dari penjelasan-penjelasan tadi yang telah saya sampaikan nih, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan manusia ini dimulai bahkan ketika mereka dilahirkan ke dunia, melainkan telah dimulai sejak mereka ini berada dalam kandungan atau sebelum mereka dilahirkan, mulai dari proses pembuahan sampai pada proses kelahiran yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Tahapan awal ini dimulai dari pembuahan sampai usia 2 minggu. 2 minggu yang dikenal dengan tahap geminal. Kemudian tahap kedua, tahap embrionik yang dimulai dari usia 2 minggu sampai 8 minggu. Dan tahap terakhir yaitu tahap fetal, mulai dari usia 8 minggu sampai dengan kelahiran. Dari masing-masing tahap tersebut terjadi perkembangan yang mempengaruhi fisik maupun psikis pada manusia tersebut. Dan juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan tadi yang saya telah sebutkan tadi, seperti faktor lingkungan, faktor penghambat dalam perkembangan. Banyak hal yang harus diperhatikan nih ketika masa ini berlangsung, baik kondisi fisik maupun psikis ibunya. Berakhirnya masa prenatal ini adalah dengan adanya masa kelahiran bayi yang sudah berumur cukup dalam kandungan. Terjadi proses kelahiran ini, salah satunya kesehatan ibu dan kondisi fisiknya harus terus diperhatikan sebelum maupun sesudah kelahiran. Mungkin dari penjelasan perkembangan prenatal ini saja yang dapat saya sampaikan nih teman-teman. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan perkembangan prenatal pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi atau diskusi lagi lewat video selanjutnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami oleh teman-teman yang nonton video ini. Sebelumnya mohon maaf nih apabila ada kesalahan kata maupun sikap saya selama dalam video ini. Saya mohon maaf, sejatinya saya juga manusia biasa, tidak khilaf dari kesalahan dan kekhilafan. Semoga kita bertemu di lain video dalam keadaan sehat walafiat. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.